Karena memang anak saya laki-laki, jadi saya tidak terlalu bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, "Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi?" Halo guys, kembali lagi dengan Jason Official. Kita akan membahas persidangan suami Sandra Dewi ya kan, terkait kasus korupsi ya, 27,1 triliun ya kan. Itu bukan sedikit ya, itu uang semua atau enggak? Ya kan. Sebelum kita berkomentar, kita setidaknya mendengar dulu ya kan, pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan jawaban dari Sandra Dewi ini menurut saya sangat gokil ya kan. Ini yang dibahas dalam persidangan ini tentang kasus korupsi atau kasus sifat keluarga yang memuji dirinya ya kan, atau gimana ya kan. Mari kita dengar dulu ya. Anak saya laki-laki, jadi saya tidak terlalu bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, "Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama?" Pertanyaan saya selanjutnya buat Bu Sandra. Bu Sandra, tadi Bu Sandra, saya lupa tanggal berapa Ibu nikah dengan Pak Harvey? 8 November 2016. 8 November 2016. Iya. Dan dalam perjalanan 2016 sampai sekarang Ibu dikaruniai 2 anak Ibu? Betul. Laki-laki dua-duanya? Iya. Umur 6 dan 5 tahun ya? Sekarang udah kelas berapa Bu yang paling besar? Yang paling besar kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Iya. Yang kecil udah sekolah? Sudah, masih TK besar. Selama Ibu ya dalam masa perkawinan dengan Pak Harvey, apa yang kemudian Ibu lihat dari segi personality-nya Pak Harvey yang paling dekat tuh apa? Misalnya apa sih yang karena saya banyak dengar misalnya Pak Harvey itu adalah orang yang generous, ringan tangan, dia bantu orang, nggak ngelihat siapa. Apakah itu pengalaman itu juga Ibu alami pada masa perkawinan maupun sebelum perkawinan? Betul. Saya semakin hari semakin mencintai suami saya karena saya sangat mengagumi sifat suami saya. Karena suami saya ini yang bikin saya komplain setiap hari ke dia adalah dia terlalu sering menolong orang lain. Tapi memang ini adalah sifat bawaan dari suami saya yang pertama saya komplain, tapi ketika dia pulang ke rumah habis menolong orang lain, dia bilang dia sangat senang karena dia habis menolong orang hari ini. Dari situ saya nggak mau pernah komplain lagi karena saya tahu suami saya sangat senang karena dia bisa membantu orang lain. Seperti ketika saya melahirkan anak kedua saya, anak saya lahir tidak menangis dan dinyatakan bisa 70% cacat, sehingga anak saya masuk ke ruang NICU, tapi seminggu kemudian anak saya dinyatakan bisa pulih dan dalam keadaan baik-baik saja. Di sebelah kami ada seorang bayi kecil yang bernama Joel, beratnya hanya 900 gram. Ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba suami saya menghilang karena dia menyamperi seorang papanya Joel, bilang ke bapak itu, "Pak, jangan nangis, karena Tuhan sudah mengabulkan doa bapak." Saya bingung, ada apa? Ternyata bayi itu dari Papua, orang Ambon yang tinggal di Papua. Dia di rumah sakit itu tidak punya biaya sama sekali, sehingga inkubatornya harus dicopot. Sehingga kalau inkubatornya dicopot, bayi itu akan meninggal. Terus saya bilang, "Apa yang kamu lakukan?" Dia bilang, "Saya akan menanggung sampai selesai bayi itu sampai sempurna." Dari rumah sakit berbulan-bulan menjadi banyak operasi sampai sehat seperti sekarang ini. Itu suami saya. Terus saya bilang ke semua suami saya, "Boleh nggak? Jangan semua orang ditolong, pilih-pilih. Saya juga suka menolong. Tapi kadang-kadang ada orang yang juga yang kadang-kadang nggak usah ditolong. Nggak bisa. Dia memang puas sekali dan senang sekali menolong orang. Dan suami saya adalah orang yang tidak pernah mau merugikan orang lain. Ketika saya misalnya pesan kue ulang tahun, ketika orang tahu saya yang pesan, pasti bilang, "Gak usah bayar Kak Sandra, kita kasih." Suami saya bilang, "Jangan. Penjual itu mau untung. Jangan bikin penjual rugi. Mereka cari nafkah. Jangan dikasih gratis terus. Karena hidup saya 80% dikasih gratis sama produk-produk ini, brand-brand ini. Ketika orang tahu saya mau membeli sesuatu, saya dikasih gratis. Ketika saya datang ke restoran, saya dikasih gratis." Suami saya mengingatkan, jangan. Kalau terhadap keluarga gimana Bu? Maksud terhadap anak-anak, terhadap Ibu, perhatiannya seperti apa? Luar biasa, Family man. sangat luar biasa. Saya tidak mau menikah kalau bukan dengan Harvey Muiz. Oh. Gimana menurut kalian pertanyaan dari jaksa penuntut umum kepada Sandra Dewi ya kan? Menurut saya ini persidangan
soal korupsi atau sidang KDRT seperti itu ya kan. Soalnya nggak nyambung ya kan, nggak nyambung ya kan. Kalau misalnya ini soal KDRT atau penganiayaan itu bisa dipertanyakan seperti itu ya kan. Ini yang soal korupsi ya kan. Gimana menurut kalian tentang persidangan suami Sandra Dewi ini? Kalau menurut saya ini nantinya ujung-ujungnya ya kan bakal melempem ya kan. Banyak alasan spek-spek mereka ya kan untuk memperingan hukuman dari suami Sandra Dewi seperti itu kira-kira. Salam NKRI.